Kita itu sudah resmi bercerai. Jadi apapun keputusan aku, gak seharusnya kamu pertanyakan. William tidak habis pikir kenapa tiba-tiba Salma memutuskan untuk menikah dengan Manggala. William khawatir Manggala bukanlah lelaki yang baik dan mungkin saja bersifat sama seperti Erlangga, saudara kembarnya. Aku ayah dari Sally. Aku berhak mendapatkan penjelasan, Sal. Feeling William mengatakan hal itu. Dia seperti tidak rela kalau sampai Salma jatuh ke dalam pelukan Manggala. Apalagi ibu dari Sally akan menikah sama pria lain. William ingat dulu Erlangga adalah orang yang suka bermain perempuan. Kita itu sudah resmi bercerai. Bisa saja Manggala sama seperti Erlangga. Manggala mungkin saja terlihat baik di luarnya saja. William seperti tidak bisa mengikhlaskan Salma menikah dengan Manggala. Jadi apapun keputusan aku. Apalagi saat ini William masih begitu mencintai Salma. Dia tidak akan pernah sanggup melihat Salma bersanding dengan lelaki lain. Salma kembali mengingatkan William, saat ini mereka adalah orang lain. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Gak seharusnya kamu pertanyakan. Tidak ada hubungan apa-apa lagi antara dirinya dengan William. Jadi Salma meminta William untuk fokus saja pada masa depannya bersama dengan Indi. Karena Indi adalah gadis yang sangat baik dan begitu mencintai William. William sadar bahwa dia memang sudah melamar Indi dan akan segera bertunangan dengannya. Kenapa di hati aku ada rasa cemburu? Tetapi William merasa tidak nyaman. Dia hanya kasihan kepada Indi. Di hati William tetaplah hanya Salma seorang. Namun Salma memperingatkan William untuk tidak menyakiti hati gadis sebaik Indi. William adalah ayahnya Sally. Dia hanya ingin tahu apa alasan Salma memilih Manggala untuk menjadi ayah sambung bagi Sally. Salma terdiam. Dia tidak mau menjelaskan apapun kepada William karena Salma tidak mau membuat William ikut memikirkan beban hidup yang sedang dia hadapi saat ini. Kenapa di hati aku ada rasa cemburu dan curiga sama Kak Salma dan kalian? Indi menunggu William dengan gelisah di ruang ganti. Dia sudah tampil begitu cantik dengan gaun pengantinnya, tetapi William tidak juga datang untuk menemuinya. Indi berinisiatif untuk keluar ruangan ganti dan mencari William. Indi sedikit terkejut melihat William sedang berduaan dengan Salma di ruang ganti yang lain. Untuk kali ini Indi merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Indi mulai merasakan curiga dan cemburu pada William dan Salma. Selama ini Indi sudah mencoba memaklumi kedekatan William dan Salma hanyalah sebatas pekerjaan. Karena Indi tahu William adalah lelaki baik yang selalu perhatian pada orang lain. Indi pernah memergoki William dan Salma berpelukan ketika terjebak di dalam lift. Saat itu Indi mencoba memakluminya karena mungkin William hanya sedang menghibur Salma yang sedang ketakutan. Indi juga pernah merasa heran ketika William datang ke kantor bareng dengan Salma. Ketika itu Indi tetap mencoba untuk berpositif thinking. Tetapi kali ini Indi seperti mulai negatif thinking pada William dan Salma. Pasalnya beberapa hari sebelumnya sikap William berubah terhadapnya. William terkesan cuek dan bahkan sempat menolak keinginan Pak Brata untuk meminta William segera melamar Indi. William juga sempat mereject telepon dari Indi. Bahkan mungkin kalau bukan karena Indi dirawat di rumah sakit setelah terjatuh dari balkon, William tidak akan datang menemuinya dan menerima cincin pertunangan dari Pak Brata. William dan Salma sendiri tampak canggung begitu Indi masuk ke ruangan di mana mereka sedang berbicara berdua. Salma mulai bingung apa yang harus dilakukannya di depan Indi jika Indi mencurigai dirinya dan William. Sebentar lagi. Rupanya Erlangga sudah tidak sanggup lagi menahan dirinya. Dia akan segera menikah dengan Salma. Tetapi rupanya itu tidak cukup baginya. Dikala ada kesempatan, Erlangga malah berusaha untuk melecehkan Salma. Salma syok. Dia tidak menyangka Erlangga yang dia kenal sebagai Manggala ternyata benar-benar memiliki sisi buruk seperti yang selama ini diceritakan oleh Argo. Salma akan jadi milikku. Salma sangat menyesal karena tidak pernah percaya sedikit pun pada ucapan Argo. Kini semuanya tampak terlihat jelas di depan matanya. Erlangga menarik tubuh Salma dan memanggulnya untuk dibawanya masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Salma berontak dan berusaha untuk melepaskan dirinya. Tetapi Salma kalah tenaga. Dengan penuh nafsu, Erlangga menindih tubuh Salma dan berusaha untuk melecehkan Salma. Salma tetap berusaha untuk mempertahankan kehormatannya. Dia berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya dan berharap sebuah keajaiban datang padanya. Salma sangat menyesal karena tidak pernah mendengarkan ucapan Argo yang sudah sejak lama mencurigai Manggala.
Salma terus berusaha sekuat tenaganya untuk bisa melepaskan dirinya dari cengkraman Erlangga. Dia berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya. Dan tak lama kemudian datanglah Argo untuk menolong Salma. Dia menendang tubuh Erlangga yang sedang berusaha untuk melecehkan Salma. Tubuh Erlangga terjengkang. Dan tanpa sengaja sebuah lentera terjatuh dan apinya mulai menyebar. Api itu mengenai kaki Erlangga. Erlangga berteriak karena kepanasan. Dia mengibas-ngibaskan api yang mulai membakar kakinya. Argo dan Salma syok ketika dia melihat kaki Erlangga yang terbakar. Ternyata kaki itu adalah kaki palsu. Salma pun akhirnya tahu bahwa orang yang selama ini dia kenal sebagai Manggala ternyata adalah Erlangga. Erlangga sudah tidak bisa mengelak lagi. Dia tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan Salma yang begitu naif dan semudah itu percaya padanya. Kaki kamu, Manggala! Bagaikan disambar petir di siang hari, Salma tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Dia kini sadar betapa bodohnya dia karena tidak pernah mempercayai apapun ucapan Argo tentang Manggala. Kamu Erlangga! Kini terlihat jelas di depan matanya kalau Manggala yang selama ini begitu dekat dengannya ternyata adalah benar Erlangga, seperti yang dicurigai oleh William dan Argo selama ini. Kamu Erlangga! Salma benar-benar menyesal. Dia merasa bersalah karena telah menuduh Argo yang selama ini berbohong. Ternyata Argo benar. Manggala tidak sebaik yang Salma pikirkan selama ini.